Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmillah, wa billah, wa bifadillah, wa syafaati, wa bi rasulillah, Muhammadini ibnillah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini meskipun kita sedang cuti bersama katanya, tapi tetap sehat, tetap mengikuti kegiatan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi mana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri hari ini, yang terhormat seluruh peserta webinar hari ini mengenai budaya positif. Terima kasih sebelumnya sudah mendaftar dalam acara kami. Izinkan saya memperkenalkan dulu atau memberikan ulasan sedikit mengenai kegiatan ini. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kegiatan aksi nyata dari kami peserta calon guru penggerak, masih calon ya Bapak Ibu, calon guru penggerak di aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas kami dari kegiatan tersebut yang mana kami memang harus benar-benar bisa menyampaikan materi yang kami dapatkan di modul 1.4 itu kepada rekan sejawat atau komunitas praktisi. Alhamdulillah berkat dukungan dan segala macam rutinitas yang kami buat, sampailah pada hari ini kita di sini bisa berkumpul meskipun saya janti. Semuanya selamat datang, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan sedikitnya memberi manfaat bagi kita semua, terutama untuk pendidik gitu ya, Bapak Ibu guru hebat semua. Adapun acara untuk hari ini Bapak Ibu, kita memiliki acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada pengenalan pemateri. Karena kami di budaya positif ada 6 materi Ibu, insya Allah tidak akan lama gitu ya, sedikit-sedikit saja. Jadi pengenalan materinya ada 6 pemateri di kelompok kami, dibagi menjadi 2 sesi. Jadi acara yang kelima yaitu materi di sesi pertama 1-3, nanti akan saya berikan materinya apa saja. Terus yang keenam ada ice breaking dan tanya jawab, serta nanti ada door prize ya Bapak Ibu, nanti akan dikemukakan atau dijelaskan sama Bapak Taufik gitu apa door prize-nya, terus bagaimana cara mendapatkannya gitu. Terus ada materi yang sesi 2 yaitu dari materi 4-6, kemudian ada tanya jawab lagi sesi kedua, doa, yang terakhir tutup. Mungkin itu adalah rangkaian kegiatan yang akan kita jalankan di 2 jam ke depan gitu. Mudah-mudahan nggak tegang ya Bapak Ibu. nggak tegang, kita santai-santai aja gitu. Soalnya kan ini tuh bukan menggurui ya Bapak Ibu, ini hanya menyampaikan saja. Saya yakin itu, percaya, mengimani bahwa Bapak Ibu guru di sini yang hadir insya Allah sudah paham dengan apa yang kami akan sampaikan. Mungkin ini hanya rangkaian atau tugas aja, melaksanakan tugas kami gitu. Mungkin acara yang pertama kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa rakyatku semuanya,
jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyanyikan tidak Bapak Ibu? menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedikit ulasan mengenai lagu tersebut Bapak Ibu, karena di sini hadirinnya atau Bapak Ibu guru hebatnya berasal dari luar daerah bukan kebanyakan, ada yang dari luar daerah, Cirebon, Purwakarta, Bandung, sama apa ya tadi teh Pak Suryan. Nah, Bapak Ibu, barusan adalah cuplikan lagu Indonesia Raya dengan latar Kabupaten Sumedang. Jadi Bapak Ibu tahu kan ada Jati Gede, barusan ada apa ya? Ada Cadas Mangeran, terus ada Pasar Sumedang, Masjid Agung, semuanya ada. Itu Pak Suryan yang konsep ya. Pokoknya itu perkenalannya, itu adalah Kabupaten Sumedang Nuletik Campernik teh Pak Suryan. Nah, iya betul. Campernik. Ya, alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu pengenalan pemateri hari ini. Bapak Ibu ada 6 yang akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, untuk hari ini materi ada 6 mengenai budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pematerinya adalah Bapak Taufik Ridwan SPD dari atau pengajar di SMKN 1 Buah 2. Bapak Taufik ada? Ada ya? Nah, ada ya, hadir itu. Kemudian yang kedua, ada materi mengenai teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Pemateri Ibu Nengsri Kurniasari, pengajar di SDN Citalus 2. Ibu Neng? Ada ya Bapak Ibu. Yang ketiga ada Ibu Yulianti dengan tema keyakinan kelas dari atau pengajar di TK TK PGRI Warga Saluyu Kecamatan Cisarua. Ibu Yulianti ada? Ada. Kemudian pemateri keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan dibawakan oleh Bapak Ganjar Rahmat Gumelar MPD. Beliau mengajar di MPN 2 Buah 2. Pak Ganjar ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang kelima ada tentang 5 posisi kontrol guru, akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Karina Indradewi dari Unit Kerja SDN Cisalak 3, Kecamatan Cisarua. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi oleh pemateri Bapak Suryanuloh Araniri SPD dari SMPN 1 Suryan. Materi hari ini, nanti materi yang 6 ini akan kami bagi 2 menjadi 2 sesi. Yang pertama dari 1 sampai 3 dulu, kemudian nanti ada ice breaking dan tanda tanya, kemudian door prize yang tadi saya katakan. Pelajaran 3 mengenai kesepakatan atau keyakinan kelas akan dibawakan oleh Ibu Yulianti. Adanya dipersilahkan. Mangga Bunda. Ya, terima kasih kepada Ibu Karin sebagai moderator yang telah memberikan waktunya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti. Saat ini saya bekerja di TK PGRI Warga Saluyu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Saya ini dari tingkatan jenjang pendidikan paling bawah ya Pak, dari Bapak Ibu dari TK. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa sih keyakinan kelas seperti itu?
Apakah sudah ada yang mendengar tentang keyakinan kelas? Atau masih baru sama seperti kami ketika mengenal materi ini? Ya, Belum tahu Bunda. kita bahas sama-sama ya. Di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada dua kata kunci, yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas itu? Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dari 3 pertanyaan tadi, yang pertanyaan nomor pertama, mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan jawabannya, mengapa kita menggunakan helm bila mengendarai motor? Apa alasannya Bapak dan Ibu semuanya kalau kalau mengendarai kendaraan bermotor menggunakan helm? Pasti dari semua yang hadir di sini ada berbagai macam alasannya ya. Nah iya, ada Panara untuk keselamatan diri, ada juga Ibu atau Bapak Dian ya untuk keamanan, ada Bu Karin takut ditilang katanya, ada yang supaya aman dan lain-lain. Nah, dari jawaban Bapak Ibu tadi ada 2 alasan yang dapat kita tarik. Yang pertama itu takut ditilang atau takut polisi, biasanya seperti itu. Nah, alasan itu adalah merupakan suatu motivasi eksternal atau datangnya dari luar diri kita sendiri. Kita menggunakan helm itu bukan karena untuk keselamatan diri, tapi takut ditilang, takut ditangkap polisi seperti itu. Jadi motivasinya itu motivasi yang berasal dari luar untuk mentaati peraturan. Ada juga tadi yang menjawab untuk keselamatan diri. Nah, di sini dengan alasan yang kedua, berarti motivasi yang timbul itu sudah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena orang tersebut menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan dirinya juga keselamatan orang lain. Nah, itu jadi di sini apa sih peraturan itu dan apa sih keyakinan kelas itu? Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas. Nah, jadi motivasi peraturan itu motivasinya eksternal, dan kalau keyakinan kelas itu motivasinya adalah internal atau intrinsik dan akan melahirkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, di sini ada satu lingkaran yaitu tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, pasti Bapak Ibu sudah mengetahui apa sih peraturan kelas. Itu sudah menjadi atau mendarah daging dalam dunia pendidikan kita ya Pak, Bu, bahwa peraturan kelas itu dulu itu disebut dengan atau lebih dikenal dengan tata tertib yang biasanya ditempel di dinding atau ditempel di tembok supaya bisa terbaca oleh siswa-siswa kita. Nah, peraturan kelas itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang negatif atau kalimat-kalimat yang seperti ancaman tidak boleh seperti itu. Misalkan jangan berlari di kelas, itu merupakan salah satu ciri dari peraturan kelas yang menggunakan kalimat negatif. Atau bisa juga datang tepat waktu seperti itu. Terus peraturan kelas juga biasanya terdapat poin-poinnya banyak sekali, bisa sampai 1 atau 10
itu yang dan dibuatnya tidak atas kesepakatan. Biasanya peraturan kelas itu dibuat oleh gurunya untuk ditaati dan dipatuhi oleh siswanya. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu kita naik kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti tadi yang disebutkan bahwa sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas. Nah, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif dan biasanya mudah diingat oleh anak. Contoh kalimat positifnya dari tadi yang kalimat negatif jangan berlari di kelas. Jadi bisa menggunakan kalimat positifnya di dalam kelas seperti itu. Terus keyakinan kelas juga dibuat atas kesepakatan antara para siswa dan guru. Jadi pembuatannya kita itu bikin keyakinan kelas, ada masukan-masukan dari siswa, kemudian kita jadikan satu dan kita sepakati secara bersama-sama. Kemudian dari keyakinan kelas itu maka akan timbul dan muncullah lingkungan yang positif. Apa sih lingkungan yang positif itu? Karena tadi di dalam keyakinan kelas itu muncul nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang dilakukan, maka akan ada lingkungan yang positif, di mana lingkungan yang positif tersebut adalah lingkungan di mana nilai-nilai kebajikan itu diterapkan. Nah, dan yang paling terakhir adalah budaya positif. Seperti tadi dari materi sebelumnya dipaparkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, atau lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah pernah membuat atau ya peraturan kelas seperti ini. Nah, di sini sama seperti kami juga, kami ketika mengenal materi ini masih sangat baru ya Bu. Jadi di sini ada dua kesepakatan kelas. Pertama itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan yang kedua, kesepakatannya itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari dua slide ini, manakah menurut Bapak dan Ibu yang sudah bisa disebut dengan keyakinan kelas? Apakah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Ya, Padian atau Budian ya, Budian sebelah kanan katanya. Yang ini ya Bu. Ya kenapa? Karena dari kesepakatan kelas yang sebelah kanan ini lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang ditonjolkan atau yang dibuat. Jadi di sini ada saling menyayangi. Dari saling menyayangi ini, nilai kebajikan saling menyayangi, kita bisa terdapat nilai-nilai universal yang bisa kita terapkan. Misalkan dari saling menyayangi di sekolah sendiri ya Bu, saya penerapannya di sekolah bisa misalkan meminjam pensil atau penghapus, saling memberi bekal seperti itu. Terus kami semangat belajar, juga semangat belajar bisa berdoa sebelum dan sudah kegiatan, bisa juga melaksanakan kegiatan sampai selesai. Kadang kan anak menyelesaikan kegiatan ada yang tidak sampai beres semuanya. Dan ini peduli dengan sesama, bisa juga kita membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan yang sudah di sini. Ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Ini salah satu contohnya, nilai kebajikannya hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Dengan tabel Y ada 3 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi yang terdengar itu apa yang kita dengar. Jadi apa yang kita dengar itu kita tulis di sini. Yang terlihat apa yang kita lihat secara kasat mata ya. Yang dan berperilaku itu apa yang kita lakukan atau anak yang lakukan seperti itu. Dan tabel T yaitu dari tadi nilai kebajikannya hormat, ada yang tampak seperti dan ada yang tidak tampak seperti.
Jadi yang tidak tampak seperti itu adalah kebalikannya dari tampak seperti. Mungkin contohnya ada di slide selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada contohnya yang tadi nilai kebajikan hormat yang terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong, seperti itu ada di poin yang terdengar. Yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain atau memegang barang milik orang lain harus dengan izinnya, dan senantiasa berbuat baik atau berbagi, dan berperilaku tersenyum, ramah, misalkan, atau postur tubuh yang tenang, dan memberikan ruang untuk bekerja. Ini untuk tabel Y. Sedangkan untuk tabel T sendiri, tampak seperti atau tidak tampak seperti, misalkan yang tampak seperti itu dari nilai kebajikan hormat datang tepat waktu. Yang tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Atau bisa juga di sini mungkin mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Yang di sini tidak mengerjakan tugas. Bisa seperti itu. Dan yang bekerja juga sama, yang tampak seperti misalkan tekun bekerja dan menyimak guru, sedangkan yang tidak tampak seperti tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Mungkin itu salah satu contoh dari kegiatan pendalaman keyakinan tabel T dan tabel Y. Nah, di sini ada perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di dalam peraturan ada kata-katanya tadi kan selalu perintah atau larangan seperti itu. Ya, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan untuk keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Ini jadi lebih luas cakupannya ya. Untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain, di sini untuk keyakinan kelas menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan, di sini keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, di sini keyakinan kelas kesehatan, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keyakinan kelasnya bisa keselamatan atau keamanan. Nah, selanjutnya dalam aksi nyata ini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, walaupun saya dari tingkat pendidikan TK ya Bu yang paling rendah Bapak Ibu, tapi untuk keyakinan kelas itu bisa diterapkan di semua tingkatan, cuma cara penyampaiannya mungkin untuk saya sendiri di sekolah itu lebih sederhana, jadi anak-anak cuma memberikan masukan-masukan dengan kata-kata mereka yang sederhana, kita itu yang memasukkannya ke dalam kategori mana nilai kebajikan yang anak-anak sebutkan tadi. Nah, di sini ada poster keyakinan kelas biru TK PGRI Warga Saluyu. Ini yang tidak menggunakan nilai-nilai kebajikan tadi atau keyakinan kelas. Selanjutnya, Pak. Nah, ini keyakinan kelas di TK PGRI Warga Saluyu. Yang pertama, kami murid dan guru yang saling menyayangi, kami murid dan guru yang cinta kebersihan lingkungan, kami murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang saling menghormati. Itu salah satu keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak di kelas. Dan ini selanjutnya adalah video-video atau proses tentang pembuatan keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah. Di sini ada anak saling menghormati dengan sebelum masuk ke kelas itu dengan pembiasaan berbaris, salam, menyapa, seperti itu. Ini di awal pembelajaran. Selanjutnya, Pak. Nah, seperti ini kegiatannya berbaris seperti itu. Dan ada video-videonya tentang pembuatan keyakinan kelas, tapi tidak bisa saya tampilkan semuanya, mengingat dengan waktu kami yang sangat terbatas. Ya, oke, ya sudah. Ya, mungkin itu pemaparan dari saya tentang keyakinan kelas. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa sharing lagi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulianti yang sudah memaparkan bagaimana caranya menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan dengan anak didik kita yang mungkin di sini ada yang baru mendengar atau mungkin sudah melaksanakannya. Kalau saya pribadi baru membuat, Bu, baru tahu kesepakatan kelas seperti ini. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping. Kita ulangi ya. Bu Yuli, kirang mundur. Oke. Dicekap ya. Ya. Tangan ke depan, kita CGP. Tangan ke samping, angkatan 7. Tangan ke atas, tetap semangat. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, mungkin itu untuk menghilangkan ngantuknya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan keyakinan kelas ya sama Bu Yuli tadi. Pengalaman saya di kelas, saya ngajar di SMP. Hukumannya itu bukan hukumannya, berarti apa namanya? Sudah kesepakatan dengan anak, misalnya kalau tidak mengerjakan PR beberapa kali, hukumannya apa begitu ya Bu ya. Nah, ternyata tidak berhasil, malah pada akhirnya guru juga yang kalah sehingga anaknya tetap tidak mengerjakan PR. Bagaimana agar kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas gitu bagi guru dan juga anak di kelas. Mungkin itu saya mohon sarannya untuk bisa diterapkan di kelas saya begitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nelly atas pertanyaannya. Katanya tentang kesepakatan kelas, Ibu Yulianti bisa menjawab. Katanya bagaimana cara menerapkan saran atau harus bagaimana gitu dari kasus yang tadi Bunda kalau nggak ngerjain PR gitu, yang tadi. Ya, terima kasih kepada Ibu Nelly. Saya akan mencoba sharing ya Bu. Nah, tadi dari pertanyaan Ibu, kesepakatan itu kan tadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat ya secara bersama ya Bu. Jadi udah ada kesepakatan antara siswa dan murid. Kembali lagi tadi ke materi yang konsekuensi kayak itu. Jadi kesepakatannya sudah disepakati secara bersama. Itu kan pendapatnya dari siswa tampung dulu pendapat terus kita jadikan keyakinan. Jadi pendapatnya itu, keyakinan kelas itu dibuat dari pendapat semua siswa di kelas tersebut. Misalkan si A pendapatnya ini, tadi kayak Ibu ada yang berpendapat bahwa apabila tidak mengerjakan tugas berapa kali itu akan seperti apa konsekuensinya. Itu bukan hukuman ya Bu, jadi kita sedikit-sedikit hilangkan tentang paradigma hukuman itu di dalam dunia pendidikan. Kita ganti mungkin dengan konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Jadi tadi konsekuensinya seperti apa apabila kita tidak si anak tersebut tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, itu kan sudah. Jadi dari kesepakatan itu kita buat jadi keyakinan kelas. Jadi kita apabila si anak tersebut tidak mengerjakan tugas tersebut selama beberapa hari, tadi dari konsekuensinya apa? Misalkan konsekuensinya apabila orang lain misalkan jam istirahat atau jam pulang, si anak tersebut bisa mengerjakan tugas tersebut dengan catatan ibu atau bapak gurunya ada atau berada dekat anak tersebut. Jadi anak tersebut diawasi. Kita misalkan mengerjakan tugas, ibu gurunya kemana, si anaknya melihat tugas di mana. Jadi konsekuensinya itu si anak itu mengerjakan tugas yang belum selesai, tapi dengan catatan ibu gurunya tersebut mengawasi anak tersebut. Mungkin itu Bu pengalaman yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terima kasih ya Bapak, Ibu, Guru semuanya. Mungkin materi untuk hari ini sudah selesai, kegiatannya juga udah, mohon maaf, udah lewat beberapa menit ke depan.
Pokoknya terima kasih banyak, tidak bisa digantikan dengan apapun. Waktu dan kegiatan hari ini sudah mengurangi atau membatasi waktu Bapak Ibu untuk berkegiatan yang lain. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan tugas kami. Terus, mungkin acara selanjutnya itu doa dulu ya Bapak. Sebelum pamitan kita berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Bapak Suryan. Bapak Ibu semuanya, inilah kita tutup kegiatan diseminasi ini dan kita berdoa dulu. Saya pimpin dengan doa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa ala Muhammad wa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'imin hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa jalali mustaqim. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin. Ya Allah, pada siang hari ini kami, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya berkumpul pada acara diseminasi menumbuhkan budaya positif sekolah. Semoga materi yang kami dapatkan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga bisa menumbuhkan budaya positif, disiplin positif bagi anak-anak kami dan juga lingkungan sekolah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.